Konsep layanan bisnis. Materi ini didapat pada mata pelajaran Dasar-dasar Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis fase E kelas 10. Layanan bisnis ini perlu dipelajari sebagai pondasi, sebagai dasar kita belajar berkaitan dengan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Pada layanan bisnis ini terdiri dari 6 poin, mulai dari pengertian layanan bisnis, jenis layanan bisnis, jenis bisnis, tujuan, karakteristik, sampai dengan pihak yang berkepentingan. Layanan bisnis merupakan proses pemberian layanan kepada pelanggan atau konsumen, baik yang bersifat materi maupun non-materi, untuk pemenuhan kepuasan pelanggan. Manajemen perkantoran dan layanan bisnis adalah penerapan fungsi manajemen dalam proses pemberian layanan kepada pelanggan atau kolega untuk mencapai kepuasan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. Bagaimana fungsi manajemen itu diterapkan dalam proses pemberian layanan bisnis tadi, dan tujuannya untuk mencapai kepuasan pelanggan berkaitan dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan. Apa itu jenis bisnis dan jenis layanan bisnis? Menurut Hendra Wahyudi, jenis layanan bisnis itu ada 5. Yang pertama, layanan pelanggan berjalan, di mana pelayanan pelanggan ini dilakukan dengan cara bertemu secara fisik atau secara langsung dengan pelanggan. Kemudian untuk layanan pelanggan melalui email dan telepon itu menjadi jenis layanan bisnis kedua. Pelayanan ini dilakukan secara non-fisik atau tidak bertemu secara langsung. Jenis layanan yang ketiga adalah layanan pelanggan melalui live chat. Live chat ini merupakan jenis layanan yang secara langsung dapat dilakukan berupa obrolan yang tentu telah dipersonalisasi antara customer dengan customer service. Yang keempat adalah layanan self-service, layanan yang bisa dibilang layanan mandiri, di mana pelayanan itu lebih instan serta pelanggan itu sebenarnya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dari informasi yang disediakan. Dan layanan bisnis terakhir itu adalah layanan pelanggan melalui komunitas dan forum. Komunitas dan forum ini sebagai wadah layanan pelanggan yang tentu dibangun oleh pengguna jasa atau layanan produk itu sendiri. Komunitas ini karena berkaitan dengan komunitas dan forum, tentu ada komunikasi antar pelanggan yang harapannya antar pelanggan itu dapat menyelesaikan masalahnya mereka sendiri. Jenis layanan bisnis sudah kita pelajari tadi, maka kita perlu lanjut lagi di materi jenis bisnis. Kita mulai dari jenis bisnis berdasarkan aktivitasnya. Ada 4. Yang pertama, bisnis ekstraktif adalah bisnis yang bergerak di bidang pertambangan. Tentu tugasnya atau kegiatannya yaitu melakukan penggalian bahan tambang yang ada di perut bumi seperti batu bara, emas, besi, intan, aluminium, tembaga, semen, minyak, dan gas bumi. Jenis bisnis yang kedua berdasarkan aktivitasnya adalah bisnis agraris. Bisnis agraris ini merupakan kegiatan bisnis yang pergerakannya pada bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Yang ketiga, bisnis industri merupakan usaha dalam bidang industri manufaktur yang memproduksi barang. Industri manufaktur ini adalah industri yang memang fokusnya adalah untuk memproduksi barang. Dan jenis bisnis yang berdasarkan aktivitasnya keempat adalah bisnis jasa atau aktivitas usaha yang menghasilkan produk tetapi tidak dalam bentuk fisik. Layanan bisnis ini tentu merupakan jenis layanan yang diberikan kepada pelanggan yang berupa manfaat atau kegiatan yang tidak berwujud, itu dapat dirasakan atau dinikmati dari sebuah proses yang ada. Untuk jasa bisa diklasifikasikan. Yang pertama, jasa perumahan seperti sewa kamar, hotel, atau jasa pembangunan. Jasa usaha rumah tangga contohnya seperti PDAM, perbaikan rumah atau renovasi, kemudian
alat-alat rumah tangga, perawatan kebun, taman, pembersihan dalam rumah atau lain sebagainya. Jasa usaha rumah tangga yang ketiga ini jasa usaha rekreasi seperti peralatan pesta, wisata, kemudian panggung hiburan dan lain sebagainya. Yang keempat, jasa usaha perawatan pribadi, misalnya salon, laundry. Kemudian yang kelima, jasa bisnis usaha pendidikan seperti kursus keterampilan, sekolah informal, ataupun lain sebagainya. Yang keenam, jasa bisnis profesi seperti layanan hukum, akuntan, konsultan manajemen, jasa layanan kesehatan, contohnya dokter. Yang ketujuh, jasa layanan keuangan seperti asuransi, kredit, investasi, pajak, perbankan. Yang kedelapan, jasa transportasi seperti pengiriman dokumen atau barang, angkutan penumpang, penyewaan mobil, supir, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, jasa bidang komunikasi seperti layanan telepon, customer service, call center, atau layanan kantor virtual. Kemudian jenis bisnis berdasarkan kegunaannya ada 4. Yang pertama, form utility atau kegunaan bentuk adalah bisnis yang berupaya mengubah suatu benda menjadi benda lain dengan bentuk yang tidak sama sehingga lebih bermanfaat untuk manusia. Contohnya mebel, genteng, garmen. Seperti genteng itu kan bahan dasarnya adalah tanah liat, dibentuk sedemikian rupa untuk menjadi genteng sehingga bisa memenuhi kebutuhan untuk melindungi rumah dari panasnya sinar matahari. Yang kedua, place utility atau kegunaan tempat merupakan bisnis yang menjalankan pemindahan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga memiliki manfaat lebih. Yang ketiga, time utility atau kegunaan waktu adalah bidang bisnis yang memberikan manfaat terhadap waktu terhadap keberadaan suatu barang seperti peti kemas, kotak pos, atau lain sebagainya. Yang keempat, positioning utility, kegunaan kepemilikan yang mana merupakan jenis usaha untuk membuat atau memenuhi kegunaan pemilikan pada suatu barang atau jasa seperti pertokoan, perdagangan, atau jual beli. Jenis bisnis berdasarkan motifnya ada 2. Yang pertama, bisnis berorientasi yang merupakan bidang bisnis yang fokusnya pada keuntungan atau profit seperti contohnya perusahaan, PT, CV, dan lain sebagainya. Sementara bisnis tidak berorientasi merupakan bidang bisnis yang orientasinya ada layanan nirlaba seperti yayasan, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan juga lain sebagainya. Jenis bisnis berdasarkan jenis badan usaha itu ada 2. Yang pertama, badan usaha berbentuk hukum dengan karakteristik memiliki ciri pemisahan kekayaan antara pemilik dengan kekayaan badan usaha sehingga tentu pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya. Misalnya PT atau perseroan terbatas, yayasan, dan juga koperasi yang tentunya koperasi ini merupakan usaha yang beranggotakan orang-orang atau melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai ekonomi kerakyatan berdasarkan asas kekeluargaan itu tadi koperasi. Dan yang kedua, jenis badan usaha bukan berbentuk badan hukum. Jenis badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum ini memiliki karakteristik dalam kepemilikan kekayaan. Jenis badan usaha yang bukan badan hukum ini meliputi persekutuan perdata yang mana merupakan perjanjian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan suatu ide dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Yang B, firma merupakan perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama. Kemudian persekutuan komanditer atau CV yang terdiri dari persero aktif dan persero pasif, di mana persero aktif bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi, sementara persero pasif hanya bertanggung jawab sebatas modal yang telah di-store dalam CV-nya saja. Nah, karakteristik dan pihak yang berkepentingan dalam bisnis. Untuk karakteristik bisnis ada 5. Yang pertama,
Bisnis ini memiliki karakteristik sebagai lembaga atau institusi atau organisasi, di mana usaha atau bisnis bentuknya merupakan lembaga, instansi, atau organisasi sosial atau organisasi ekonomi, yang artinya bisnis itu dilakukan oleh jenis organisasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun berbentuk bukan berbadan hukum. Karakteristik yang kedua, berhubungan dengan berbagai barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan manusia. Pada prinsipnya, bisnis itu menjual atau menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan. Karakteristik yang ketiga, mencari laba, profit atau keuntungan. Yang keempat, menentukan harga yang sesuai dengan pasar yang ada. Serta yang kelima, tentu akan ada kemungkinan mengalami kerugian, tidak hanya keuntungan saja. Pihak yang berkepentingan dalam bisnis ada 5 juga. Yang pertama, pemilik atau owner. Yang kedua, kreditor, yang mana merupakan pihak yang memberikan pinjaman pendanaan kepada entitas bisnis. Yang ketiga, karyawan. Yang keempat, pemasok atau supplier. Dan yang kelima adalah pelanggan. Terima kasih, itu tadi materi berkaitan dengan konsep layanan bisnis. Semoga bermanfaat dan sekian, terima kasih.